Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa. Hari ini kita berjumpa lagi untuk mata kuliah Psikologi Pendidikan, Teknologi dan Kejuruan atau Psikologi Kejuruan, di mana pada hari ini kita akan membahas tema tentang perbedaan karakteristik pria dan wanita. Mata kuliah ini atau khususnya subbab ini itu dengan harapan mahasiswa pendidikan vokasional dan otomotif bisa menjawab kenapa sih rata-rata mahasiswa otomotif itu banyak yang laki-laki, atau kenapa sih siswa SMK pada program studi teknik mesin, teknik otomotif, dan yang lainnya, bahkan teknik informatika pun banyak yang pria dibandingkan dengan wanita. Nah, kenapa pria lebih cenderung memilih bidang-bidang yang hubungannya dengan teknologi? Nah, oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita belajar tentang perbedaan karakteristik antara pria dan wanita. Dilihat dari otak manusia, antara pria dan wanita, antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan. Ada dua bagian otak yang dimiliki keduanya, yaitu otak kanan dan otak kiri. Seperti ini sketsa dari gambar otak manusia. Yang satu ini dari sisi atas, yang satu ini dari sisi samping kanan atau samping kanan, betul ya. Jadi ilustrasinya atau sketsanya, gambarnya adalah seperti ini. Tidak ada perbedaan yang mencolok dari gambar sketsa ini antara pria dan wanita. Ini adalah diambil dari ketika kepala manusia itu sedang dilakukan operasi karena ada sesuatu penyakit, kemudian digambar. Inilah sebenarnya gambar sketsa, gambar real gitu ya, dari otak manusia ya, dari samping atas. Ini gambar-gambar ilustrasi saja yang sifatnya adalah animasi dari otak manusia. Ada dua sisi kanan dan sisi kiri, ada terbelah di dua, ada tengah-tengahnya itu pembelah antara samping kanan dan samping kiri. Secara umum otak manusia itu kita memiliki triliunan sel otak yang ada di kepala kita. Kita mempunyai sekitar 100 miliar neuron atau sel otak aktif. Neuron itu adalah sel otak aktif. Dan setiap neuron adalah sebuah komputer yang hebat, karena neuron itu mampu menciptakan pikiran baru. Nah, setiap neuron itu mempunyai paling banyak itu 20.000 dendrit, dan dendrit itu adalah cabang dari sinap-sinap. Dari gambar ini akan kita ketahui dari neuron, kemudian dendrit, kemudian cabang-cabang dari dendrit yang menjadi sinap-sinap. Dari gambar-gambar itu Anda lihat ada akson, ada nerve impuls, ada dendrit, ada cabang gitu ya. Itu kita, setiap otak kita sama mempunyai komponen-komponen atau organ-organ yang disebutkan dalam gambar ini. Nah, sementara kalau kita lihat dari dua sel otak,
Ada sel nukleus, ada akson, ada sinaps, ada dendrit yang cabang-cabang. Kemudian dendrit itu akan berubah menjadi sel body, cabang-cabang yang semakin kecil. Ini dari sekilas gambar computerized dari otak manusia. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada dua belahan otak yang dimiliki oleh setiap manusia, yaitu otak kanan dan otak kiri, yang biasa disebut dengan otak kanan dan otak kiri. Ada perbedaan karakteristik dari otak kanan dan otak kiri. Kalau otak kiri atau sebelah dari kiri, ini analogikan dari otak kiri, itu cenderungannya adalah dia lebih cenderung ke analisis, lebih cenderung ke kata-kata, lebih cenderung matematis, lebih cenderung fakta, lebih cenderung syair atau nyanyian, lebih ke teraturan, lebih detail. Dan oleh karena sifat-sifat detail, teratur, syair, fakta, matematis, kata-kata, analisis, nah ini cenderung dimiliki oleh wanita atau perempuan. Jadi perempuan itu lebih analisis, perempuan itu lebih banyak kata-katanya, perempuan itu lebih banyak perhitungannya, perempuan itu lebih berdasarkan fakta daripada intuisi, perempuan itu lebih senang dengan syair, puisi dan sebagainya, perempuan itu lebih teratur, dan perempuan itu lebih mementingkan detail. Itu perempuan. Maka tidak heran kalau misalnya orang perempuan itu lebih banyak ngomongnya daripada perempuan, karena memang yang berada pada otaknya itu lebih dominan menggunakan belahan kiri. Sementara yang laki-laki itu dia lebih kreatif, dia lebih warna, lebih mencolok, lebih visualisasi, lebih intuisi, lebih holistik, lebih happy. Kalau perempuan tadi kan nyanyian, kalau laki-laki lebih suka musik dan lebih menyukai bentuk atau gambar. Oleh karena itu orang laki-laki karena kreatif, dia lebih inovatif, dia lebih pemikirannya lebih terbuka, lebih liar, kemudian dia visualisasi, artinya tidak hanya perhitungan saat ini saja, bukan matematis tapi visualisasi. Lain halnya dengan perempuannya itu lebih matematis, lebih detail. Makanya hitungan-hitungannya orang laki-laki itu lebih simple daripada perhitungannya perempuan. Kemudian holistik, lebih menyeluruh. Artinya begini, orang laki-laki bisa saja dia sedang mengalami kesusahan misalnya, tapi dia tidak serta-merta tidak seperti perempuan. Artinya bisa terpengaruh oleh rasa kesedihannya, terus sedih, terus seperti itu. Tapi kalau laki-laki tidak, holistik, menyeluruh. Artinya dia jiwanya jiwa happy karena suka dengan musik. Nah, sebagai informasi, tadi otak perempuan itu menggunakan belahan kiri, sementara otak yang dominan pada laki-laki adalah menggunakan belahan kanan. Nah, otak belahan kiri pada anak perempuan itu berkembang lebih cepat dari otak kiri anak laki-laki. Oleh karena itu dari sisi secara spesifik itu orang perempuan itu lebih cepat perkembangannya dibanding anak laki-laki. Khususnya misalnya adalah
pada saat dia berbicara atau berkomunikasi. Ya, otak kiri anak perempuan berkembang lebih cepat dari otak kiri anak laki-laki. Artinya adalah anak perempuan akan mampu berbicara lebih awal dan lebih baik dibanding dengan laki-laki. Nah, kemudian anak perempuan juga mampu membaca lebih awal serta belajar bahasa lebih cepat dibandingkan dengan anak laki-laki yang usianya sama. Sehingga ada syarat minimal kalau anak itu bisa diterima pada sekolah dasar atau MI, itu minimal adalah 6 tahun. Karena pada usia 6 tahun itu anak perempuan dia sudah bisa berkomunikasi dengan baik. Anak laki-laki pada usia itu mulai baik. Artinya kalau perempuan tidak masalah, kalau yang laki-laki itu baru bisa berbicara dengan baik. Selanjutnya juga pada usia-usia 6 tahun itu ditengarai anak laki-laki sudah mulai belajar bahasa dengan baik. Sehingga usia 6 tahun itu sebagai usia minimal menjadi syarat untuk dapat diterima pada sekolah dasar atau MI. Nah, meski begitu, otak kanan atau otak sebelah kanan anak laki-laki itu berkembang lebih cepat daripada otak kanan anak perempuan. Otak kanan anak laki-laki berkembang dan tumbuh lebih cepat daripada otak kirinya. Pada otak perempuan, kedua belahan otak tumbuh dengan kecepatan yang lebih seimbang. Anak perempuan pada usia tertentu otak belahan kanan dan otak belahan kiri seimbang. Tapi kalau otak kanan pada laki-laki itu cenderung lebih dominan dibandingkan dengan otak kiri pada anak laki-laki. Sehingga dalam kehidupannya anak laki-laki itu lebih dominan cenderung menggunakan otak kanan dibandingkan dengan otak kiri. Kalau tadi saya bicara tentang berbicara, otak laki-laki lebih lambat daripada perempuan, karena dia menggunakan hanya otak kiri untuk bicara, dan otak kiri lebih lamban perkembangannya dibanding anak perempuan. Sementara pada wanita atau perempuan, otak kiri dan otak kanan dia dapat menggunakannya dengan seimbang. Jadi ini adalah gambaran pusat kosakata ini dari hasil penelitian dari Institut Psikologi London tahun 1999. Ini menggambarkan bahwa pusat kosakata pada otak pria dan yang sebelah kanan saya adalah lokasi yang mengendalikan bicara dan bahasa pada otak wanita. Di gambar ini pria pada otak belahan kiri itu adalah tempat di mana pusat kosakata pada otak pria itu terjadi. Sementara perempuan itu lokasi dari pusat kosakatanya tidak hanya di otak kiri, tapi kedua-duanya ada otak kiri ada dan otak kanan ada, dan maka jumlah dari lokasi pusat kosakata antara perempuan dan laki-laki itu lebih besar dan lebih banyak pada wanita. Oleh karena itu wanita lebih banyak bicara dibandingkan dengan laki-laki, atau laki-laki lebih irit bicara dibandingkan perempuan. Artinya wanita lebih seret dibandingkan laki-laki. Bagaimanapun juga karena memang dari pusat
kosakata pada otak perempuan itu lebih besar, lebih banyak dibandingkan dengan pusat kosakata yang ada pada otak pria. Besarnya agak-agak tidak kelihatan karena numpuk gitu ya. Dari penelitian dari Psikologi London tahun 1999 itu antara pria dan wanita dalam sehari itu, seorang wanita itu dia rata-rata mengucapkan kata dalam setiap harinya antara 6.000 sampai 8.000. Sementara orang laki-laki itu hanya 2.000 sampai 4.000 kata yang diucapkan oleh laki-laki. Jadi dari sini antara laki-laki dan perempuan masih banyak sering menggunakan atau mengeluarkan kata perempuan dibandingkan laki-laki. Kemudian bunyi-bunyi vokal, itu pria itu 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal. Bunyi vokal itu bisa menirukan orang-orang nyanyi atau dia bernyanyi-nyanyi. Kemudian wanita 2.000 sampai 3.000 bunyian vokal dalam setiap hari. Selanjutnya orang laki-laki juga lebih banyak betul ya, orang laki-laki lebih sedikit dia itu menggerakkan bahasa tubuh, artinya lebih banyak diam dibandingkan dengan perempuan yang cenderung banyak bergerak, yaitu antara 1.000 sampai 10.000, hampir 4 kalinya lipat agresifnya seorang wanita dibandingkan dengan pria. Dan kemudian dari uraian dari makalah itu, rata-rata jumlah komunikasi pada seorang pria, pada seorang laki-laki itu 7.000 kata. Sementara rata-rata jumlah komunikasi pada seorang wanita itu rata-rata adalah 20.000 kata-kata. Sehingga bagaimanapun juga yang namanya wanita itu lebih cerewet daripada orang laki-laki. Memang dari pusat sarafnya sudah seperti itu. Nah, secara spesifik anak laki-laki di sekolah, pada awalnya anak laki tidak berprestasi dengan baik di sekolah, karena kemampuan lisan pada anak laki-laki itu kan di bawah atau lebih lamban dibandingkan dengan kemampuan lisan anak perempuan. Akibatnya prestasi mereka buruk. Nah, dalam bidang bahasa, khususnya bahasa asing, dalam urusan kesenian, dalam mata pelajaran matematik, merasa bodoh di depan anak-anak perempuan dan merasa terintimidasi, sehingga senang membuat keributan dan kekacauan. Jadi anak-anak SD yang dia asik dengan sendirinya, trouble error di kelas, itu sebenarnya dia ada perasaan minder karena dia merasa ada sesuatu yang kurang, khususnya pada bidang bahasa, bidang matematika, bidang kesenian dan lain. Oleh karena itu dia mencari kesibukan, mencari perhatian yang lain dengan cara membuat keributan atau kekacauan pada kelas. Selanjutnya gagasan para ahli anak lebih bijaksana untuk memasukkan anak laki-laki ke sekolah setahun lebih lambat sambil menunggu hingga kemampuan berbicaranya sepadan dengan anak perempuan yang setahun lebih muda. Akibatnya
mereka akan merasa percaya diri dan kurang terintimidasi oleh gadis-gadis kecil yang lebih lancar berbicara. Tadi kalau anak laki-laki merasa terintimidasi, merasa kemampuan dalam berbahasa itu lebih lamban dibandingkan dengan anak perempuan, maka dia membuat kekacauan. Nah, untuk tidak membuat keributan dan kekacauan itu lebih bagus anak laki-laki itu meski setahun lebih lamban dibandingkan dengan perempuan, dimasukkan pada SD lebih tua setahun dibandingkan anak perempuan, dan itu tidak masalah. Nah, seorang bayi wanita itu belajar mengenali suara ibunya sejak dia masih dalam rahim ibunya. Jadi ilmu titennya antara anak laki-laki dan anak perempuan itu lebih besar anak perempuan. Bayi wanita pada usia 4 hari itu rata-rata itu sudah dapat membedakan pola bicara bahasa ibunya dengan bahasa orang lain. Walaupun dia pada usia itu belum bisa melihat, tapi dia sudah bisa membedakan pola bicara antara ibu dan orang lain. 4 hari. Kemudian bayi pada usia 4 bulan, karena dia sudah bisa melihat, dia dapat membaca gerak bibir. Walaupun dia belum paham apa yang diucapkan, tapi dia berusaha untuk melihat dan membaca gerak bibir dari ibunya. Usia setahun itu mulai menghubungkan kata-kata yang sudah berarti. Dia sudah sedikit paham dengan ucapan-ucapan yang diucapkan oleh ibunya maupun dari orang lain. Usia 18 bulan, yaitu setahun lebih sedikit atau 1,5 tahun, itu mulai memiliki kosakata yang banyak. Dia sudah pandai menirukan bahasa-bahasa dari orang-orang yang di sekitarnya. Dia menjadi seorang peniru yang hebat. Kemudian usia 2 tahun, jumlah kata-katanya sekitar 2000 kata. Dia sudah mulai banyak bicara, sudah mulai cerewet. Ini anak-anak perempuan. Selanjutnya, para mahasiswa, ini gambaran dari otak anak perempuan itu tersusun untuk bereaksi pada wajah dan wajah. Artinya wajah dari seorang perempuan itu mengekspresikan dari apa yang dia rasakan pada saat itu. Orang perempuan begitu. Tapi kalau anak laki-laki tidak selamanya seperti itu. Tapi kalau anak perempuan itu lebih wajahnya itu lebih menggambarkan kepada reaksi yang ada pada dirinya. Kalau misalnya dia sedang happy, maka akan wajahnya itu sudah kelihatan kalau wajahnya itu sedang ceria. Nah, ini anak laki-laki. Yang satu itu adalah anak laki-laki lagi asik nonton TV. Yang satu lagi anak laki-laki itu dia itu sedang asik bermain kelereng. Nah, apa yang membedakan di sini antara slide ini dan slide sebelumnya? Kalau slide sebelumnya atau slide ini itu artinya menunjukkan bahwa seorang perempuan itu dia lebih reaktif terhadap situasi dan kondisi yang ada di sekitar, lebih cepat bereaksi. Tapi kalau seorang laki-laki, kalau dia itu sudah menemukan sesuatu yang dia suka, dia tidak peduli dengan apa yang ada di sekitarnya selain apa yang ia suka itu. Artinya yang lain itu bisa diajukan, dia hanya memilih fokus pada satu bidang. Misalnya anak itu hanya televisi saja yang ia fokuskan. Walaupun toh di sekitarnya ada orang lain,
itu orang anak ini tidak peduli. Walaupun toh yang nonton TV itu tidak hanya dia sendiri, tapi ketika dia berada di situ dan dia suka dengan TV-nya, acaranya TV, dia akan tidak memperdulikan siapa yang bersama dia nonton TV-nya, dia akan mendominasi acara TV itu. Sama halnya dengan main kelereng, dia dengan asik, dia lupa waktu, lupa tempat, lupa yang menjadi fokusnya adalah kelereng 1, kelereng 2, kelereng 3, kelereng 4, fokusnya di situ. Tidak peduli kalau misalnya dia sudah lama main sampai sore, bahkan lupa waktu, dia lupa karena fokus pada satu bidang, yaitu kelereng itu. Ini adalah tadi itu gambaran anak-anak. Ini orang dewasa. Orang dewasa sama. Apa yang ia suka, khususnya pada teknologi, ya, dia akan fokus pada bidang itu. Dia tidak memedulikan siapa yang datang, siapa yang di sampingnya, dia di belakangnya. Bahkan jangan-jangan dia kalau dipanggil dia tidak dengar karena dia asik. Sama dengan slide sebelumnya. Misalnya anak ini yang main kelereng, ya anak itu yang sedang nonton TV, dia dipanggil 1, panggil kedua, panggil ketiga, bisa saja dia tidak akan mendengar karena dia konsentrasinya pada satu bidang fokusnya itu. Orang tua pun sama, siapa yang datang, siapa yang kadang-kadang dipanggil sudah 3 kali, dia tidak akan dengar. Sebabnya apa? Dia fokusnya pada bidang yang sedang ia hadapi, yaitu teknologi. Dan inilah yang membedakan, salah satu yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Orang laki-laki itu lebih cenderung, lebih suka dengan teknologi, khususnya adalah teknologi yang terkini. Oleh karena itu tadi pada prolog pembukaan kuliah ini, kenapa rata-rata sekolah atau perguruan tinggi atau program studi yang ada hubungannya dengan teknologi itu mayoritas itu siswa atau mahasiswanya adalah laki-laki, karena memang laki-laki itu lebih cenderung menyukai teknologi dibandingkan dengan perempuan. Nah, ini perempuan. Ini dari slide ini, ya, dari slide ini. Ini orang laki-laki berkumpul. Orang laki-laki itu lebih suka kalau dia kumpul itu ada argumen, baik itu rapat, baik itu berdebat dan sebagainya. Orang laki-laki suka. Fokusnya jelas, apa yang dibicarakan udah itu saja yang disampaikan. Lebih suka dengan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, itu laki-laki. Tapi kalau perempuan, kalau dia kumpul dengan yang lainnya, kecenderungannya adalah yang dibicarakan itu tidak jelas fokusnya. Bisa saja 1, 2, 3, tambah lagi masalahnya. Semakin banyak perempuan, semakin banyak apa yang dibicarakan. Karena memang kalau ada sekelumpulan wanita itu berkumpul, dia sebenarnya lagi mengumpulkan informasi. Artinya bukan berdebat, bukan adu gagasan, argumen, tidak, tapi memang di antara satu dengan yang lain itu mengumpulkan atau menukarkan informasi. Jadi lebih lama. Kalau perempuan kumpul dengan perempuan itu jelas yang diomongkan tidak fokus pada satu bidang, waktunya biasanya lebih panjang, lebih lama dibandingkan kalau perempuan, kalau laki-laki. Kalau laki-laki misalnya 1 jam ya 1 jam, artinya bisa memakan waktu itu dengan efektif. Kalau wanita dikasih 3 jam, pasti dia akan meminta waktu lebih dari 3 jam. Dikasih waktu 5 jam, pasti dia meminta waktu lebih dari 5 jam. Dia tidak bisa menggunakan waktu secara tepat, perempuan atau wanita. Jadi
Ini kumpulnya laki-laki. Ini kalau ini adalah anak-anak ya, anak-anak. Dia bilang, ini lu caranya. Itu kan berarti kan gagasannya ini yang ditampilkan. Ini tak warai, ya gitu ya. Anak bilang, gitu. Anak ala yang baju merah bilang, artinya adu argumentasi, adu gagasan. Ini bapak-bapak yang sedang berkumpul, dia rapat. Pada rapat itu ada masukan-masukan, ada gagasan-gagasan baru, ada ide-ide baru, dan itulah yang dikerjakan seorang laki-laki kalau sedang berkumpul. Belahan selanjutnya adalah belahan otak kiri dan kanan, itu dihubungkan oleh serat-serat syaraf yang disebut korpus kolosum. Nah, otak kecil mengatur keseimbangan dan gerakan, kemudian batang otak mengatur nafas dan detak jantung. Sebagai informasi bahwa tadi antara otak kanan dan otak kiri itu dihubungkan dengan korpus kolosum. Nah, besarnya korpus kolosum antara laki-laki dan perempuan itu lebih cenderung lebih besar wanita dibandingkan laki-laki. Itu lebih tebal. Ini tidak ada gambarnya. Lebih tebal perempuan daripada laki-laki. Ya, otak wanita memiliki korpus kolosum lebih tebal dibandingkan dengan pria, sehingga wanita itu mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Misalnya wanita dapat merapikan buku sambil mendengarkan radio, sambil bicara, sambil main apa. Dalam satu detik seorang wanita itu mampu menyelesaikan pekerjaan banyak. Tapi sebaliknya laki-laki itu cenderung lebih parsial. Kalau suatu pekerjaan itu belum selesai, dia cenderung tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Artinya seorang laki-laki itu bekerja berdasarkan parsial, step by step. Satu belum selesai, belum bisa pada pekerjaan yang lain. Ini contoh. Ini satu gambaran. Ini seorang wanita, ya. Ini sambil nyuci, ya, nunggu cucian. Dia buang hajat besar, tapi bisa main laptop. Dia bisa baca buku, dia bisa menerima telepon, dia sambil mengiringkan rambut. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5 pekerjaan dari gambar slide ini, yang satu ini, itu dikerjakan dalam satu waktu, dalam detik yang sama. Dia bisa, seorang perempuan itu bisa. Sama dengan ini sambil nelpon, ini kepotong, ini membaca buku, ini sambil nyusuin anaknya, ini bisa. Sama dengan ini, dia ngepel, dia main laptop, dia menggoreng, apalagi dia menyusui anaknya, menyusui sambil dia main kucing di sini. Bisa dalam satu waktu wanita mampu mengerjakan pekerjaan yang kompleks dalam waktu yang sama. Nah, memang kenapa begitu? Karena memang otak pria itu sengaja atau dibuat untuk pekerjaan yang khusus. Otak pria itu terbagi-bagi dan disusun untuk memusatkan perhatian pada satu hal spesifik. Pria hanya dapat melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu. Ketika pria membaca koran atau nonton TV, akan tidak apa yang wanita katakan. Seorang pria menghentikan mobilnya untuk membaca petunjuk jalan. Yang pertama dilakukan pada radionya adalah mematikan radio, artinya dia perlu konsentrasi. Makanya kalau misalnya ada seorang anak di depan TV itu
dia sampai 3 kali dipanggil dia tidak dengar, memang otak laki-laki seperti itu laki-laki banget ya. Orang yang sedang membaca koran dipanggil orang, dipanggil ibunya atau siapapun, dia tidak dengar karena apa? Sedang asik membaca koran, konsentrasinya di situ. Otaknya memang dibuat untuk satu pekerjaan khususnya apa? Membaca Quran kalau pada saat itu. Ini bandingkan karakteristik laki-laki dan perempuan. Kalau seorang laki-laki seperti ini ya, kalau sudah menemukan sesuatu yang dia suka, dia tidak peduli dengan yang lain. Nah, nggak urusan, asik. Ini adalah perbedaan laki-laki dan perempuan. Kalau dia sudah main game, dia lupa kalau di sebelahnya itu ada orang, pacarnya dia lupa. Padahal pas duduk tadi sama, tapi kalau dia asik, ini sudah tidak teraken gitu, tidak teraken, asik dia, sudah asik. Sama dengan ini, kalau sudah main game di HP, pacarnya lagi marah pun dia tidak ragu mongso, karena dia memang tidak ngerti kalau pacarnya lagi marah, dia lagi asik. Ini laki-laki, dia terima telepon dari pacarnya, dia tidak tahu kalau di belakang ada ibunya, karena apa? Konsentrasinya di sini pada telepon ini. Itu laki-laki. Nah, beda tadi karena wanita itu kolosumnya itu lebih besar dibandingkan perempuan, maka wanita itu lebih responsif terhadap keadaan lingkungan. Apa yang dia rasakan, ia tidak bisa menyembunyikan pada raut wajah. Misalnya, makanya wajah perempuan itu wajahnya langsung bisa menggambarkan isi hati. Misalnya wajah ini tidak bisa dipungkiri, hatinya lagi sedih. Ini, artinya apa? Wanita itu lagi terkejut. Kalau perempuan ada wajahnya seperti ini, jangan didekati. Dia lebih galak daripada apapun. Lebih galak, jangan didekati. Artinya apa? Dia lagi marah. Kalau ini lagi happy, lagi gembira dia, ya lagi happy. Kalau ini takut, ini lagi gairah-gairahnya. Nah ini kalau yang laki-laki, nah pada saat wanita itu atau cewek itu lagi wajahnya seperti ini ya, seperti yang ini, nah Anda bisa mendekati. Karena apa? Dia lagi bergairah. Misalnya Anda pengen nembak cewek untuk menjadi pacar kamu, posisinya lagi seperti ini, tidak mungkin keinginan kamu akan terwujud. Bisa seperti ini atau bisa seperti ini. Artinya ada waktu yang tepat untuk mengungkapkan sesuatu pada seorang perempuan. Itu lebih tidak bisa menutupi apa yang terjadi, yang sedang dialami pada saat itu dibandingkan laki-laki. Ini laki-laki dalam keadaan apapun, laki-laki hampir sama. Ada sedih, ada terkejut, ada marah, ada gembira, ada takut, ada bergerak, sama saja. Ya memang dia lebih bisa realistis, lebih bisa mengendalikan hati dibandingkan perempuan. Kita tulis beberapa perbedaan wanita dan pria. Yang pertama, wanita itu tidak bisa terus terang, sementara pria itu cenderung terus terang apapun dalam hal. Artinya diharapkan tanpa
dia ngomong terus terang, wanita itu berharap agar orang lain, khususnya suaminya atau anaknya atau orang terdekatnya, pacarnya, itu dia ngerti tanpa dia ngomong. Itu harapannya wanita. Makanya kadang-kadang susah sebenarnya mencintai seorang laki-laki, dia susah untuk mengatakan I love you too, karena memang wanita itu karakteristiknya yang pertama adalah dia susah untuk terus terang. Tapi dia berharap agar pasangannya atau orang terdekatnya itu ngerti apa yang dia rasakan tanpa dia ngomong. Itu wanita. Tapi walaupun toh wanita itu mempunyai sifat atau karakteristik tidak terus terang, tapi ada keinginan, ada tuntutan dari wanita, orang yang cintai itu berterus terang kepadanya, gitu loh. Dia sendiri tidak bisa melakoni, tapi dia menuntut agar orang lain bisa berterus terang. Yang kedua adalah berbicara dengan perasaan. Itu adalah wanita. Sementara kalau pria itu adalah lebih cenderung apa adanya, bicara apa adanya, apa yang ia lihat, tidak peduli apa nanti yang terjadi. Itu laki-laki lebih transparan. Selanjutnya adalah orang wanita itu lebih berbicara dengan kontak mata. Makanya kalau orang laki-laki, kamu laki-laki, kalau bicara dengan wanita, tataplah matanya, karena lebih suka. Laki-laki lebih cenderung tidak suka kalau dia itu ditatap mata. Tapi orang laki-laki itu walaupun toh dia tidak suka untuk dilihat, ditatap mata, tapi dengan istilahnya apa, nyuri-nyuri, dia akan menatap mata pada saat perempuan, karena wanita itu lebih suka. Selanjutnya wanita lebih memiliki kemampuan ruang yang terbatas. Selanjutnya yang laki-laki memiliki keterampilan ruang yang bagus. Artinya terhadap ruang tempat. Orang laki-laki itu lebih cenderung dari satu alamat misalnya, alamatnya jelas, orang laki-laki dikasih Google Map, orang perempuan Google Map. Ini antara laki-laki dia lebih mengerti maksud dalam Google Map itu lebih cenderung laki-laki daripada perempuan. Artinya perempuan itu lebih susah untuk mencari ruang, tempat dan sebagainya pada alamat-alamat baru, lebih susah. Baik, kita lanjut. Wanita itu berbelanja kegembiraan wanita, sementara laki-laki kalau berbelanja itu teror bagi pria. Artinya begini, kalau wanita pada saat ia belanja itu bisa saja wanita itu sukanya acara belanjanya itu bukan hanya pada kebutuhan benda atau barang yang ia beli, itu tidak selamanya seperti itu. Itu adalah sifat laki-laki. Kalau laki-laki membutuhkan sesuatu benda yang ia inginkan, sudah dapat, ya sudah. Artinya dia jalan-jalan ke mall, ke yang mana, dia tidak lebih suka dibandingkan dengan wanita. Kalau wanita walaupun dia sebenarnya tidak butuh, tapi dia senangnya acara belanja itu di mall, di mana itu disuka. Dibandingkan dengan laki-laki, wanita lebih cenderung suka. Selanjutnya, bila tertekan, dia butuh bicara. Orang wanita itu lebih suka didengarkan. Kalau dia lagi ada sesuatu yang
menjadi pikirannya itu orang-orang wanita itu lebih suka dia ngomong, dan dia ngomong senangnya didengarkan. Artinya tidak selamanya orang wanita itu bicara itu atau keluh kesah atau apapun itu seorang wanita itu mencari solusi atau meminta solusi. Tidak selamanya seperti itu. Senangnya dia hanya bicara saja, dia mengungkapkan apa yang menjadi isi hatinya, apa yang menjadi pemikirannya, apa yang menjadi masalahnya, hanya sekedar ngomong saja. Tetapi apabila seorang laki-laki kembali, kalau dia ditekan, laki-laki suntuk dan sebagainya, kalau laki-laki justru sebaliknya, dia tidak mau bicara. Artinya apa? Ada keinginan dalam diri seorang laki-laki, saya bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Dan cenderung pula kalau laki-laki itu, kalau pada saat dia sedang mengalami masalah, laki-laki itu tidak mau berbicara. Tapi kalau sudah masalahnya selesai, itu baru bicara. Itu bicara. Artinya bicaranya itu kalau sudah masalahnya sudah lewat. Kemudian selanjutnya menonton acara dengan tidak fokus wanita, misalnya nonton TV. Kalau wanita itu cenderung TV-nya itu acaranya apa yang dilihat itu tidak jelas. Ini ganti. Kalau seorang laki-laki tidak, acaranya apa, misalnya sepak bola, ya sudah itu sepak bola. Makanya sebenarnya iklan itu yang berhasil ditonton itu banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Kalau perempuan jangankan iklan, acaranya belum iklan atau acara apa diganti, apalagi iklan pasti diganti. Kalau laki-laki lebih cenderung tidak mengganti acara TV meskipun yang ditonton adalah iklan. Artinya lebih banyak laki-laki dari perempuan yang menonton iklan. Selanjutnya itu wanita menghargai hubungan. Sementara pria itu menghargai pekerjaan. Orang laki-laki itu lebih mendominasi, lebih menomorsatukan pekerjaan daripada menghargai sebuah hubungan. Misalnya, bisa saja misalnya begini, orang laki-laki itu lupa waktu kalau dia ada pekerjaan, ada tantangan di kantor, sehingga dia lupa dengan keluarga di rumah, dengan istri di rumah, dengan orang tua di rumah, dengan tetangga yang sedang kesusahan misalnya. Orang laki-laki cenderung lebih tidak menghargai itu, karena dia pekerjaan itu adalah segalanya. Penelitian dilakukan tahun 1990, 70% hingga 80% pria menyatakan bagian terpenting dalam pekerjaannya adalah pekerjaan. Sementara 70 hingga 80% wanita mengatakan bagian terpenting dalam hidupnya adalah hubungan dalam keluarga. Baik, kita lanjut. Jika seorang wanita itu tidak berbahagia dalam hubungan keluarganya, dia tidak dapat berkonsentrasi pada pekerjaan. Namun jika seorang pria tidak bahagia dalam pekerjaan, ia tidak dapat memusatkan perhatiannya pada hubungan keluarga. Artinya begini, seorang laki-laki karena dia lebih menomorsatukan pekerjaan di kantor, maka kalau seorang laki-laki itu dapat menyelesaikan pekerjaannya di kantor dengan sukses, maka dia pulang itu dengan rasa bahagia, karena pekerjaan utamanya, karena prioritas pertamanya selesai dengan bagus. Sebaliknya, kalau wanita, pengertiannya adalah kalau dalam kehidupan keluarga, bagi wanita yang bekerja di keluarganya itu kok tidak bisa bahagia,
maka dia pun tidak bisa berperan dengan baik di tempat bekerja. Kebalikan antara laki-laki dan perempuan. Wanita itu dimulai dari rumah tangga. Kalau rumah tangganya bagus, maka ia akan bisa berperan menjadi seorang karyawan atau seorang manajer di kantor dengan bagus. Syaratnya di rumah dulu bagus. Tapi kalau laki-laki, kalau kerjaannya di kantor itu bagus, maka di rumah dia akan bahagia. Dia bisa menikmati sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, kalau di kantornya itu pekerjaannya sukses. Dan ini adalah kepribadian orang. Nanti pada bab selanjutnya akan kita bahas, sebab materi ini, slide ini hubungannya dengan minat seseorang dan bakat seseorang. Ada 4 karakteristik orang, yaitu yang pertama adalah sanguinis, yang kedua adalah korelis, melankolis, flegmatis. Kalau sanguinis itu dia sifatnya adalah ekstrovert, optimis, suka dengan kepopuleran. Kemudian korelis itu kuat, jiwanya jiwa kuat, seorang ekstrovert, seorang optimis, seorang pelaku. Kalau melankolis, ya senangnya adalah menganalisis, introvert, dia memikir. Dan yang terakhir adalah flegmatis, dia cenderungnya adalah senang damai, mengikut, ya, yang penting damai. Introvert, pesimis, dan merupakan pengamat yang baik. Nah, di antara kita itu pasti ada kecenderungan pada salah satu karakter itu, dimana nanti pada bab selanjutnya akan kita bahas. Begitu para mahasiswa yang dapat kita ikuti, dan slide ini, yang kita bahas hari ini, yang kita uraikan hari ini, dapat Anda dapatkan di elif.ifat.ac.id. Dan setiap pertemuan, setiap mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini sekaligus sebagai absensi, maka diwajibkan untuk mengisi kuis dari setiap tatap muka. Kemudian kuis diisi dan kemudian dikirimkan, dan sekaligus nama Anda akan tercatat aktif mengikuti mata kuliah ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.